Dan saat dia mengadukan proses pembulian itu pada gurunya, gurunya tidak menanggapi secara serius. Itu pengakuan anak tersebut. Kasus yang kita dengar tadi bukan pertama kali terjadi di negeri kita. Ada banyak kasus perundungan yang terjadi di dunia pendidikan, tapi kebetulan tidak muncul di media. Seorang siswa berusia 14 tahun berinisial R membakar gedung sekolahnya sendiri di SMP Negeri 2 Pringsorat, Kabupaten Temanggung pada Rabu 26 Juni kemarin karena mengaku sakit hati oleh guru dan teman-temannya. Rasa sakit hati itu lantaran pelaku sering mengaku dibully oleh teman-temannya yang mengganti nama panggilan menjadi nama orang tuanya, pernah dikeroyok oleh 5 orang teman sekelas dan kakak kelasnya, serta mengaku sakit hati oleh salah satu guru yang menilai hasil prakaryanya biasa saja. Pelaku yang dikabarkan sering berurusan dengan guru BK juga mengaku kecewa karena gagal menjadi ketua PMR di sekolahnya. Dalam upaya memperlancar aksinya tersebut, pelaku mempersiapkan 1 botol bekas yang digabungkan dengan BBM serta 1 bahan isi korek gas untuk membakar sekolahnya, dan aksi tersebut terekam oleh CCTV. Gedung prakarya rusak parah karena di dalamnya terdapat barang-barang yang mudah terbakar hingga rentetan api juga membakar atap 2 kelas, serta pelaku juga membakar spanduk kelulusan sekolah tersebut. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan karena masih di bawah umur. Kini pelaku hanya dititipkan ke dalam pengawasan orang tuanya. Beberapa waktu yang lalu, seorang siswa nekat membakar sekolahnya karena sakit hati dengan teman dan gurunya. Kejadian ini berlangsung di SMP 2 Pringsurat, Kabupaten Temanggung. Motif yang membuat dia membakar sekolah ini adalah karena sering dibully oleh teman-temannya dengan mengejek nama orang tuanya. Dan yang lebih mirisnya lagi, ada beberapa oknum guru yang juga melakukan tindakan pembulian terhadap anak ini. Dan juga si anak sempat mengaku bahwa ketika dia membuat sebuah karya tidak diapresiasi, bahkan dirobek oleh oknum gurunya di sekolah. Kasus pembulian ini masih sering terjadi di sekolah-sekolah, baik itu di swasta maupun di negeri. Dan anak yang dibully ini biasanya memiliki dendam yang tidak pernah redam. Karena ketika dia dibully, ketika dia diejek, bahkan ketika dia dirundung, dia hanya bisa diam. Seharusnya kasus pembulian juga selalu menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diperhatikan di setiap sekolah. Akibat terlalu fokus terhadap nilai dan angka, ada yang terlupakan, yaitu bagaimana kondisi mental si anak yang sering dibully oleh teman-temannya. Kalau sudah dibakar sekolah seperti ini, ayo, gimana? Takut kan? Ayo sama-sama kita bahas nih kasus pembulian di sekolah manapun, baik negeri maupun swasta, baik dilakukan oleh siswa maupun oleh gurunya. Kita bahas nih sama-sama. Akhirnya terungkap motif siswa SMP di Temanggung membakar sekolahnya sendiri karena dendam sering diajak teman-temannya dan juga gurunya. Bahkan dia itu pernah dikeroyok sama teman-temannya sendiri tanpa alasan yang jelas sampai si pelaku ini luka-luka. Pelaku udah ngelapor kejadian itu ke guru tapi nggak direspon. Pelaku juga mengaku tugas prakaryanya pernah disobek-sobek tanpa alasan yang jelas sama guru seninya. Oleh karena itu, salah satu ruangan yang dibakar habis sama si pelaku ini adalah ruang prakarya. Bom molotov yang digunakan oleh pelaku untuk membakar sekolahnya ini juga dia buat sendiri setelah bereksperimen selama 2 minggu. Gua nggak bermaksud membenarkan tindakan si pelaku, tapi pelaku ini sebenarnya nggak salah dan bisa dibilang dia itu sebenarnya adalah korban. Gua juga respect sama si pelaku karena dengan usia yang masih segitu dia sanggup buat membela dirinya sendiri. Justru teman-temannya si pelaku dan gurunya ini yang harus diperiksa. Padahal lingkungan yang ngebuat dia jadi monster, tapi giliran monster itu bergerak mereka pada lari ketakutan. Aneh. Nah, dari berita yang tadi sebenarnya gemes banget dari kemarin pengen komentar gitu ya. Hal ini pernah saya rasakan waktu SD gitu ya, dimana semua teman-teman saya membuli saya. Begitu saya mengadukan ke guru, gurunya juga malah seolah nggak peduli, malah gurunya juga ikutkan membuli gitu saya, sehingga semua teman-teman menertawakan saya. Gimana mental nggak down tuh ya gitu kan di saat sekolah yang kita dambakan tempat untuk belajar, tempat untuk kita menuai prestasi, malah menjadi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membuat kita trauma kayak gitu. Wajar saja amarah yang selama ingin dipendam tiba-tiba meluap dan siswa tersebut membakar gitu. Mungkin kalau dulu saya tidak menemukan guru atau mentor yang pas untuk saya, mungkin saya akan lebih dari itu untuk berbuat kayak gitu ya. Karena memang bully itu baik verbal maupun non verbal sakit banget dan sangat membekas sampai saat ini. Sampai saat ini saya tidak bisa punya teman dekat gitu. Kenapa? Bukan gak percaya sama teman tersebut, enggak, tapi lebih kepada takut. Karena dulu mau curhat ke teman itu malah diketawain, malah diledekin, malah dijorokin, malah dibully gitu loh. Bukannya ditenangin, bukannya didukung, bukannya dilindungin, tapi malah sebaliknya. Justru begitu
begitu kita mau curhat lebih sakit hati lagi. Yang lagi paling menyakitkan adalah saat guru kita justru ikut membuli kita. Itulah pesan saya, mohon untuk para pendidik, tenaga pengajar, dan warga sekolah, yuk saling bahu-membahu, lindungi anak kita, lindungi mental anak-anak kita. Jadilah guru yang ramah, jadilah guru yang tahu dan mau melindungi anak-anak kita dari pembulian gitu ya. Semoga pendidikan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Harapan di kurikulum Merdeka ini bisa kita memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan potensi mereka tanpa membeda-bedakan anak. Tidak ada lagi pembulian. Amin. Hatur nuhun. Seorang siswa di Temanggung membakar sekolahnya sendiri. Dan ketika ditanya oleh awak media, apa penyebab kamu kok berani banget melakukan hal tersebut? Jawabannya, karena dia sering dibully di sekolahnya. Dan saat dia mengadukan proses pembulian itu pada gurunya tidak menanggapi secara serius. Itu pengakuan anak tersebut. Kasus yang kita dengar tadi bukan pertama kali terjadi di negeri kita. Ada banyak kasus perundungan yang terjadi di dunia pendidikan, tapi kebetulan tidak muncul di media. Ini sudah saatnya seluruh guru tegas terhadap semua bentuk pembulian yang terjadi di dunia pendidikan. Karena kadang guru nganggap ini bercandaan anak-anak aja. Tapi yang perlu kita ketahui, kita nggak pernah tahu mental seorang anak. Nah, yang tidak kalah penting adalah peran orang tua. Bapak, Ibu, lembaga pendidikan bukan laundry, yang mana kita nggak mau tahu prosesnya. Yang kita mau tahu anak kita kotor, kemudian masuk ke dunia pendidikan harus keluar bersih. Nggak bisa kayak gitu. Karena guru tidak hanya memperhatikan anak kita. Ada banyak anak yang harus diperhatikan, dan guru punya keterbatasannya masing-masing. Kadang kehancuran mental seorang anak itu udah terjadi di dalam rumahnya, bukan di lingkungan sekolahnya. Maka orang tua, guru harus punya kerjasama yang baik demi menghilangkan pembulian ini. Siswa SMP bakar sekolahnya sendiri? Hah? Masa sih? Siswa SMP di Temanggung membakar sekolahnya sendiri dikarenakan dia itu katanya sering dibully oleh teman-temannya. Dan kalau kita lihat sendiri sih di video ini ya, jadi ada rekamannya bagaimana dia membakar sekolahnya. Kalau kita lihat di video tersebut, dia itu seperti menggunakan bahan peledak yang diracik sendiri gitu, seperti bom molotov gitu kan. Di sini akhirnya membuat kita itu muncul dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa masih banyak sepertinya ya sekolah-sekolah di sekolah kita ini yang bully-membuli itu masih banyak gitu. Kalau kita lihat di sini, siswa SMP ini itu dia memang sering dibully katanya, dan dia sudah sangat-sangat lelah dengan bulian itu sampai dia nekat untuk bakar sekolah dia itu gitu. Dan maksudnya kita pasti merasakan bagaimana dendam dia itu kan, sampai-sampai dia mau membakar sekolahnya sendiri gitu. Yang kedua, kenapa dia bisa pandai cara ngebuat bom molotov gitu. Jadi seniat itu dia untuk membakar sekolahnya. Kalau kata berita kebanyakan, dia itu sudah sering dibully, dirundung oleh teman-teman dia dan juga gurunya yang kurang memperhatikan. Nah, di sini aku langsung notice. Jadi aku sendiri udah punya banyak pengalaman di sekolah, dimana aku udah beberapa kali pindah juga. Jadi memang kalau kita lihat sendiri sih, dan stigma masyarakat, pasti sekolah negeri itu pasti guru-gurunya ataupun banyak orang yang berpikir bahwa pasti sekolah swasta itu lebih baik pengajaran dari gurunya ataupun care dari gurunya daripada di negeri. Aku rasa stigma itu sangat tepat sih, karena memang aku mengalami banyak sekolah dan aku bisa tahu tuh bagaimana swasta. Aku ngerasain semuanya, swasta, negeri, yang islami, yang swasta, yang umum, yang islami, aku ngerasain semua. Dan memang aku ngerasa bahwa memang sekolah kita di negeri ini guru-gurunya itu kebanyakan sangat tidak peduli dengan siswanya dan hanya ya udah gitu datang ke sekolah baru pun ngajar bla 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 udah habis pulang gitu. Kalau yang aku lihat sih seperti itu kebanyakan. Tapi ya kita bisa bilang itu oknum aja lah ya. Tapi aku merasa seperti itu. Terusnya ini menjadi tantangan untuk pemerintah kita ataupun pemerintah kita inilah bagaimana bisa memperbaiki sistem ini. Karena yang paling terpenting menurut aku untuk bisa menghasilkan sumber daya yang bagus dan baik di negara kita itu adalah gurunya. Guru adalah tiangnya gitu, adalah tonggakan kita bagaimana bisa menghasilkan generasi yang lebih baik ke depannya, dan itu sangatlah krusial. Jadi bagaimana seharusnya guru-guru SMP swasta, SMP negeri bisa betul-betul care dan top of the top lah gitu. Tapi hal-hal yang seperti ini tuh terjadi gitu ya. Aku harap ini bisa jadi pelajaran untuk kita, siswa, guru maupun pemerintah, bagaimana bisa meningkatkan sistem pendidikan dan kualitas guru kita ke depannya.
siswa SMP bakar sekolah di Temanggung. Wah, kok bisa ya? Kenapa ya? Siswa SMP tersebut mengaku membakar sekolahnya sendiri lantaran dendam karena sering dibully oleh teman-temannya dan juga oleh gurunya. Rasa sakit hati yang mendalam karena merasa tidak dihargai membuat remaja ini mengambil keputusan nekat membakar sekolahnya. Bullying atau perundungan ini memang kerap sekali membuat korbannya melakukan sesuatu yang di luar nalar karena rasa sakit hati yang dideritanya. Kita ingat kasus yang terjadi di Serbia, di mana seorang korban bullying rela menghabisi nyawa teman-temannya dengan senjata. Dan parahnya, bullying ini kerap terjadi di sekolahan. Hal tersebut memang disebabkan beberapa faktor yang memicu terjadinya bullying. Namun, sekolah atau guru bisa menjadi pencegah agar bullying itu tidak terjadi. Peran guru amat sangat penting untuk mencegah terjadinya bullying atau perundungan, di mana guru bisa menjadi penengah ketika ada permasalahan atau perundungan yang terjadi pada siswa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan duduk bareng bersama siswa untuk meluruskan bahwa bullying atau perundungan tidak diperbolehkan. Namun sayangnya dalam kasus ini respon guru tersebut kurang baik. Bahkan kepala sekolah menyebutkan bahwa siswa tersebut caper. Kalaupun ia mau caper, gak bakal kali sampai bakar sekolah kan? Lalu, apakah siswa boleh caper ke guru? Tentu boleh. Layaknya seorang anak yang ingin mendapatkan perhatian orang tuanya. Jadi, wajar saja jika siswa caper ke guru. Dan jangan sampai hal tersebut justru menjadi bahan perundungan. Karena mendidik anak untuk disiplin tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Kekerasan justru akan berdampak buruk pada perilaku dan tumbuh kembang anak. Cobalah lakukan pendekatan kepada siswa dan cari tahu apa permasalahannya. Duduk bareng mengobrol dengan siswa tidak akan menjatuhkan diri sebagai seorang guru, tetapi membuat siswa merasakan sebuah kenyamanan di sekolah.